sejak Bang Amar dipindahkan ke Nusa Kambangan mungkin ada obrolan atau ada sempat pamitan gitu ke Nggak ada kan waktu dipindahin ke NK kan malam ya, buru-buru tiba-tiba kita baru tahunya itu besok paginya. Saya dihubungi dari pihak lapas, dari petugas lapas lah, untuk bilang kalau Bang Amar sudah dipindahkan. Jadi memang belum ada sempat komunikasi sama Bang Amar. Terakhir komunikasi itu di hari Selasa, gitu Selasanya, karena hari Jumat itu dipindahin. Iya, hari Jumat itu malam, Jumat malam. jam 1 malam tuh, jam Sabtu berarti. ya jam 1, berarti hari Sabtu sebenarnya. Nyampe di sana jam 6, register. Oke, baik, terima kasih kepada rekan-rekan wartawan media yang sudah datang untuk menghadiri konferensi pers kita. Nah, di samping saya, rekan saya Ibu Devita. Nah, ini kakak dari bapaknya Amar Joni, yang di sana ibu kakak dari bapaknya ibunya. Nah, itu kakak dari ibunya Amar Joni. Kemudian ini Mak Tuo, kakak dari bapaknya Amar Joni, jadi uaknya dari apa. Nah, ini pasti udah kenal, Panji juga udah kenal. Nah, di sana juga keluarga juga. Nah, pertama-tama kami sebagai PH Amar sejak tahun 2023 ya. Nah, sampai saat sekarang. Nah, saya bicara dulu pertama, kan di media ada nama katanya pengacara ganda gitu ya. Nah, saya ini sejak menerima kuasa dari Amar sejak 2003 itu belum ada pencabutan resmi. Nah, ya kan? Nah, ada isu bahwa saya dicabut. Nah, ini terakhir saya ketemu Amar itu tanggal 6 bulan 5 2026 ya. Nih, di sini Amar bikin surat pernyataan ke kami, saya bertangan di bawah ini. Nah, nama Muhammad Akbar, tanggal lahir Depok 8 Juni 93, alamat Lapas Cipinang, anggota pekerjaan tunakarya. Dengan ini menyatakan tidak mencabut surat pernyataan kuasa hukum John Matias Associate, surat kuasa terlampir. Jadi dia tidak pernah mencabut surat kuasa ini dari kami, karena di sini kan kuasa kami ini sampai ke PK. Nah, itu masalah surat kuasa. Nah, dan kemudian masalah kedepannya, kami sebagai PH karena banyaknya kesan di media bahwa kami ini seolah-olah memperebutkan klien. Nah, di sini saya nyatakan saya membela Amar itu bukan kemauan saya, karena dia itu datang dengan bapaknya almarhum ke rumah saya dengan omnya, termasuk Selasa Panji ada, diminta untuk jadi PH-nya Amar. Nah, jadi bukan kemauan saya. Nah, sekarang ini karena jangan ada kesan kami itu merebut klien atau mungkin bersikeras untuk menjadi PH Amar. Saya nyatakan sekarang itu bukan. Nah, kedepannya kalau memang ada sekarang ini pengacara baru yang seharusnya segera etika, kan harusnya adalah etika seorang rekan sejawat itu berkomunikasi dengan kami kalau memang ada beliaunya ditunjuk sebagai PH-nya Amar. Karena kami ini dengan beliau ini kan rekan sejawat. Ya, sama dengan rekan wartawan sesama media kan, itu tentu ada kode etik yang harus dipahami. Nah, dan kemudian kami selalu yang mengunjungi Amar itu, yang PH itu selama ini kami. Yang terdaftar, terregister di pengadilannya John Matias dan kawan-kawan. Ya, kemudian juga yang terdaftar di register NK juga John Matias. Nah, yang terdaftar di Nusa Kambangan, di Cipinang
tetap kami. Terakhir kami hari Rabu. Nah, dan kami perjelas lagi pada waktu amar berangkat ke NK, kami itu sebagai PH udah diberitahu secara resmi oleh petugas lapas. Kemudian juga keluarganya melalui Aditya juga dikasih tahu sama petugas lapas dengan resmi juga. Nah, jadi kalau ada isu yang berkembang seolah-olah PH-nya tidak dikasih tahu, ya itu salah. Karena PH-nya kami masih di depan register itu masih tetap jadi PH-nya. Karena yang diketahui publik itu ya, diketahui oleh petugas itu, dan pengakuan amar secara jelas ke kami itu kan penambahan. Nah, itu yang dan kemudian setelah kami pelajari dan kami timbang baik dari segi pengalaman, kemudian juga peluang hukum, langkah-langkah yang dilakukan oleh PH baru ini, menurut pengalaman dan pendapat kami, ya mengajukan PK secepatnya, ya menurut kami itu, ya kemungkinan berhasilnya, ya dari pengalaman kami 10%. Nah, jadi kami setelah menimbang itu, kemudian dengan adanya sikap dari PH yang selalu memberi alasan untuk seolah-olah ada kesalahan dari pihak Dirjen Pas, ya dengan pemindahan amar, ya kami untuk itu kami udah sekarang juga kedepannya tidak lagi ikut di perkara upaya hukum yang dilakukan amar, baik itu PK, baik itu upaya hukum yang akan dilakukan terhadap pihaknya Dirjen Pemasyarakatan. Karena kami sebenarnya yang perlu diketahui, selama ini pelayanan dari Dirjen Pemasyarakatan, baik itu waktu amar di NK, baik juga waktu dia di lapas Rutan Salemba, itu memberi pelayanan yang baik terhadap amar dan pelayanan ke kami juga sebagai PH. Jadi dan kemudian ya kalaupun ada dipermasalahkan, ya mungkin ya menurut pendapat kami, ya mungkin PH yang baru belum mengetahui yang sebenarnya apa-apa aja yang udah diberikan pelayanan oleh pihak Dirjen Pemasyarakatan terhadap hak-hak amar itu semua dipenuhi. Nah, contoh, pada waktu amar di NK, kami mohonkan untuk dihadirkan sidang offline melalui permohonan kami kepada majelis hakim, dan kemudian dikabulkan dengan penetapan Dirjen Pemasyarakatan itu memberikan secara resmi memberangkatkan amar dan sifatnya adalah pinjaman dari Dirjen Pemasyarakatan ke jaksa yang berkewajiban untuk menghadirkan amar sebagai terdakwa. Kemudian beliau amar dititip di lapas Cipinang. Nah, otomatis kan sifatnya pinjaman. Dan permohonan kami juga pada waktu itu amar kan dipinjamkan di dalam persidangan itu kan sampai pembuktian. Nah, kami mengajukan permohonan ke Dirjen Pemasyarakatan untuk amar dihadirkan sampai ingkrah, dan itu pun juga dikabulkan. Nah, karena amar udah ingkrah, ya otomatis kan amar karena sifatnya pinjam kan harus dikembalikan. Kemudian harus dipahami, kalau amar ini tidak mematuhi tersebut, berarti kan di asesmen nanti kan sulit dia, karena untuk menentukan satu psychiatrist nanti bisa diturunkan apa tidak kan tergantung dari bagaimana amar mematuhi aturan-aturan SOP yang ada di
Dirjen Pemasyarakatan dan Undang-Undang Kementerian Pemasyarakatan IMIPAS. Nah, jadi kami berpedoman gitu juga. Pada waktu hari Kamis, hari Rabu kami ketemu Amar, itu kami udah edukasi kepada Amar. Dan di sana kami ngomong, kalau Mar, kalau kamu tidak mematuhi aturan, ya otomatis kan nanti penilaiannya bagaimana, komitemu gimana. Nah, akhirnya dia bilang, ya kan saya udah pernah di lapas NK Om. Ya nggak apa-apa katanya, kalau memang udah apa ya saya siap aja diberangkatkan. Malah ditanya kapan saya harus ke sana, karena dia bilang barang-barang saya juga udah saya siapkan ya untuk dititip ke siapa katanya kan gitu. Nah, jadi nggak ada keraguan di hati Amar untuk kembali. Karena apa? Karena kembalinya itu kan untuk kepentingan dia juga. Kalau tidak, status high risk ini kan tetap melekat sama dia. Nah, untuk menguji itu kan harus di asesmen. Tentu dia harus kembali dulu. Nah, dan kemudian ya setelah kami lihat lagi cara upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh PH baru, ya kami melihat ya di situ beda pandangan dengan kami kan gitu. Karena apa? Karena kan ya Amar ini kan statusnya narapidana, orang warga binaan. Tentu dia nanti hak-hak remisi apa semua itu kan yang menilai kan pasti di pihak Dirjen Pemasyarakatan. Nah, inilah akhirnya kami memutuskan untuk tidak ikut dengan pengacara yang baru sekarang, kemudian juga tidak ikut dengan upaya hukum lain kan gitu. Nah, itu yang akan kami laksanakan tentang kami sebagai PH-nya Amar. Nah, silakan lanjutkan ke Arman untuk yang selanjutnya. Nanti biar keluarga juga kan. Ada pertanyaan atau langsung aja? Ya, langsung aja. Mungkin menanggapi yang kan dokter kan sudah buka suara ya dengan Pak Krisna sendiri. Ya, yang seperti apa yang dibilang sama Om John ya. Tadi upaya-upaya Om John juga sudah jelas menurut saya, tidak perlu lagi saya sampaikan di sini. Tapi yang paling penting di sini saya pribadi dan keluarga menunjuk Om John untuk menjadi kuasa hukum kami, kuasa hukum keluarga untuk kasus-kasus atau ini ya Om ya, atau tindak lanjut ya. Kasus ini. Nanti kami terang. Jadi keluarga ini sekarang kan menunjuk kami sebagai PH-nya gini. Kasus ini kan udah diputus inkrah. Nah, berarti kasus ini kan kami akan memohon kepada penyidik Polri untuk ditindaklanjuti. Karena Amar ini kan pelaku lapangan. Nah, ya kan? Nah, berarti kan di sini bandarnya yang punya barang ini kan di keputusan kan ada, ya kan? Nah, saudara Ade lah, ya kan? Nah, ini kami minta akan mendatangi Mabes Polri untuk kasus ini, para pelaku lain segera ditangkap juga. Nah, yang turut serta, yang oknum mungkin petugas yang membantu, ya silakan dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian ya siapa yang ibaratnya barang-barang bukti yang ada itu siapa yang membantu memasukkan, ya kami minta juga itu segera dilakukan penyelidikan dan penyidikan juga, supaya apa? Supaya seperti hukum itu kan timbangan, jadi adil gitu. Jadi keluarga merasa kenapa kok aman aja, padahal itu kan ada karena kan ada kesan sekarang seolah-olah Amar ini kan bandar yang selalu dibilangkan orang, padahal kan sebenarnya keputusan itu kan bukan bandar, ya kan gitu. Karena dia memiliki barang yang 5 gram ke atas, itulah kena pasal 114 ayat 1. Nah, jadi dia memiliki barang yang lebih dari 5 gram. Nah, jadi bukan penjual, bukan bandar. Nah, sekarang bandar ini kan masuk DPO kan. Nah, ini kan harus dilakukan penangkapan juga. Nah, kemudian alat bukti yang ada di persidangan ini kan ada yang membantu memasukkan. Ya segera juga dilakukan penyidikan dan penangkapan. Ya. Nah, dan kemudian aliran dana juga kalau memang ada ya harus dikejar juga. Karena kalau udah peredaran, kalau apa berarti kan ada aliran dana. Ya kan?
Nah inilah yang akan kami lakukan setelah kami ditunjuk oleh keluarganya Ahmad Joni. Mungkin ada langkah-langkah hukum nanti yang kami perlukan juga, mungkin ya di luar yang telah dilakukan sekarang oleh pihak baru, ya kan? Ya seperti ya itu rahasia kami lah, ya kan? Strategi itu kan nggak perlu kami bicarakan media. Kami yang biasa pengacara tidak banyak bicara, tapi hasilnya yang penting kan gitu. Ya udah dijelasin tadi kan, tetap Om John bersama keluarga kita, bersama saya pribadi untuk Bang Krisna, silakan untuk yang itunya Om ya. Silakan. PK dan apa aja tadi? PK dan upaya hukum yang lain untuk Bang Amar lah. Nah, cuma itu harus dipertimbangkan apakah ini bisa menguntungkan Amar atau tidak. Jangan sampai juga dia nanti malah menghambat Amar dalam penyalahan hukuman. Karena apa? Komite-nya semua kan remisi apa tidak kan semua yang menilai kan. Dan lapas. Nah, ini harus dipertimbangkan juga permintaan keluarga ke PH yang melaksanakan itu. Iya, pasti nanti akan ada diskusi juga lah. Saya dengan Bang Krisna juga, nanti kan apapun langkah-langkah hukumnya pasti harus ke saya dulu kan untuk diskusi gitu. Tapi saya pun nanti sama Om John juga ada langkah-langkah sendiri untuk tetaplah di sini keluarga, di sini banyak gue matu-matu, ada Ua di sini, teman-teman semua di sini. Ini Tetap berjuang untuk upaya Amar. ya, kita tetap berjuang untuk Bang Amar gitu. Kita upayakan semuanya ini untuk Bang Amar, kita lagi masih berusaha gitu. Nah, mudah-mudahan cepat asesmennya dapat ya Om ya, mudah-mudahan bisa kembali lagi ke Jakarta. Jadi Gitu. apakah nanti terkait PK sendiri apakah akan mengaminkan untuk maju ke PK sendiri, mengingat kita tahu kan bahwa penilaian itu kan penting ya buat Bang Amar ya untuk di 6 bulan asesmen ke depan, karena walaupun mengingat PK takutnya Bang Amar malah makin lama untuk penilaiannya Saya yakin lah mungkin dari PH baru ya Bang Krisna mungkin ada pertimbangan, dan dari situ kita kan udah nggak bisa ikut campur juga ya Om ya, tapi kita hanya bisa memberikan saran. Silakan aja kalau memang bisa ya, kita mendoakan yang terbaik lah gitu loh. Tapi di sini saya fokus untuk yang lain gitu loh, untuk sama Om John juga ya. Iya betul. Tetap kasusnya Bang Amar juga, tapi kita mengupayakan hal yang lain. Sebetulnya tujuannya sama, satu tujuan gitu. Lagi? Ke Mak Tuwo coba tanya. Ini masalah keluarga ini kan banyak orang-orang yang mengaku keluarga. Nah ini bagaimana kan biar ditanya yang benar keluarga ini siapa kan gitu. Nggak apa-apa. Karena kan ini kena Mak Tuwo ini kan orang Minang kan ada istiadat yang harus dipatuhi juga kan gitu. Patuati yang paling tua ada Ya, coba. Iya, support Bang Amar Ya, kan gitu. Keluarga nggak tinggal diem, pasti selalu ada kok. Iya. Kami sebagai keluarga besar dari Amar Joni, saya kebetulan kakak bapaknya ya, kakaknya juga, duanya dari ibunya. Ya. Kami keluarga besar selalu bersatu berdoa dan semua berupaya untuk Amar Joni. Semuanya berdoa, berusaha, berupaya, gimana caranya tuh, cara kami pula ya, kami kan ibunya. Dan kami juga menyerahkan semuanya kepada Om John untuk menjadi yang terbaik, terbaik untuk Amar Joni. Ya. Oke. Pokoknya keluarga nggak diam untuk berusaha, mensupport ya. Mensupport. Jadi inilah keluarga gitu. Kita keluarga. Iya. Ya, tinggal segini. Nggak beda-beda keluarga, beda. Iya, nggak beda. Oke, mungkin Adit, publik bertanya alasan pada akhirnya menggunakan dua kuasa di dua case hukum yang berbeda gimana? Nah tadi kan sudah dijelasin, bukan dua kuasa, jadi ini kan Om John ke keluarga kita, ke keluarga, ke aku. Karena ada upaya hukum lain yang memang luar dari konteks itu kan gitu. Kalau Bang Amar ya, Bang Amar gitu. Ya silakan kan gitu. Berarti kan Om John kan gitu. Bang Adit, berarti kuasa hukum Bang Amar yang sekarang itu berdasarkan persetujuan keluarga juga untuk mengurus masalah yang lain seperti itu? Iya. Oke. Sudah seperti itu kan. Karena kita di sini lebih fokusnya untuk yang pengembangan tadi ya. Pengembangan perkara Yes. tadi gitu. Karena itu berakibat ke Amar juga. Karena kan sekarang seolah-olah Amar kan bandar. Nah, padahal keputusan itu kan udah jelas di situ kan ada bandar yang DPO yang belum dapat kan. Nah,
Kemudian kan pasal 174 ayat 2 ya, itu kan barang buktinya melebihi daripada 5 gram, itulah ya. Jadi tidak disebutkan situ Amar sebagai pengedar, itu kan tidak ada, kan saya yang menyelang sidang sampai ingkrah. Ya. Nah, jadi kalau ada kesan seolah orang ada mengatakan Amar bandar, itu kan tidak. Ya. Karena di situ dia memiliki barang itu di atas 5 gram. Nah, itulah yang mengakibatkan dia terpenuhi pasal 114 ayat 2 itu kan gitu. Pak Jon tadi membantah atau clear ya, Pak Jon masih kuasa hukum, karena kan kemarin dari pihak sana bilang Pak Jon sudah tidak putus. Jadi clear Pak Jon masih kuasa hukumnya. Sampai saat sekarang masih kuasa hukum. Ini ada di sini. Cuma ya saya ya kan namanya menghadapi hukum itu kan menengok peluang. Ya kan? Dan pengalaman saya, ya kan? Ya tengok kasus Cirebon. Itu kan bagaimana banyaknya nopum kan? Padahal kasus sudah sempat lama itu ya udah pantas mengajukan PK. Tapi kan ditolak juga. Nah, sekarang ya kalau saya bergabung, kalau menurut pendapat saya ya hasilnya itu kecil, ya ngapain saya harus bergabung? Ini kan masa integritas saya juga PH ke depannya. Nah, itu yang saya tidak mau bergabung di situ. Nah, kalau masalah kuasa kan udah aku bilang. Dan memang terakhir saya ngomong sama Amar juga, saya bilang nggak usahlah saya ikut di sini. Karena apa? Karena ya saya berbeda pandangan. Nah, jadi itu, dan kemudian kan saya yang malahan banyak pelayanan yang baik dikasihkan Dirjen Lapas selama saya menangani perkara ini. Nah, sekarang harus melakukan semacam komplain ya saya kan tidak mau juga ikut dalam gerbong itu gitu. Mungkin berarti mengkritik PK yang diajukan pihak Amar melalui kuasa hukumnya Krisnamurti ya berarti? Bukan mengkritik. PK itu upaya hukum, memang saya sarankan ke Amar itu. Tapi kalau sekarang diajukan menurut saya terlalu cepat. Karena persyaratan utama dari PK itu adalah novum. Ya kan? Ya kesilapan hakim itu kan ya jarang yang dikabulkan kan gitu. Tapi kalau ada novum, nah inilah mungkin ya supaya perkara ini dikembangkan, itu sebenarnya ini bisa jadi novum. Belum ada yang saya tengok begitu orang putus, ya ibaratnya orang meninggal dulu, kuburannya masih merah, tiba-tiba udah ya ibaratnya istri kawin lagi gitu kan gitu. Nah, jadi ya itulah saya memutuskan sekarang di depan keluarga juga bahwa saya tidak mau ikut bergabung dalam itu kalau secepatnya PK itu diajukan. Nah, karena nopumnya saya tengok ya ini pribadi saya, tapi kan ya pendapat saya dan pandangan saya kan belum ada. Nah, jadi saya bukan mengkritik, cuma saya belum sependapat kalau sekarang itu PK diajukan sekarang ya. Tapi kalau setelah dapat nopum dan setelah benar-benar dikonsultasikan dengan ahli, ya kan, dengan saksi yang mungkin ada saksi baru yang belum dihadirkan pada waktu itu, nah udah berkeyakinan kita ini PK ini. Ya saya kan sekarang lagi menyusun PK juga perkara lain, perkara korupsi, ya kan? Nah, itu perkara udah berjalan 6 tahun. Nah ini yang saya tidak sepandangan. Kemudian ya kebanyakan kemudian karena Aman itu sisinya lebih tahu saya bahwa dia dalam menjalani hukuman sifat warga binaan, terus kita terlalu banyak mengkritik dari kerjanya kementerian yang selama ini, Kementerian IMIPAS yang selama ini memberikan pelayanan yang baik kepada Amar, ya itu juga saya berseberangan pendapat kan gitu. Itu kan hak saya kan gitu. Oke, untuk kuasa hukum yang terdakwa 5, untuk PK sendiri gimana? Apa salah satu terdakwa? Enggak, sekarang dia bukan posisi sebagai PH, sekarang PH yang dituju oleh keluarga. Ya. Dia termasuk anggota, ya beliau ini bersama dengan saya kan gitu. Ya. Jadi nggak ada kalau masalah yang terdakwa 5 ini nggak bisa dibahas di sini. Ya sama Kan- si karena beliau udah berakhir. Ikut bergabung dengan PH Pak Jon. Ya, betul. di pokoknya keluarga menunjuk Om Jon sama Ya, Kak untuk Devita lah. tindak lanjut loh. Dan ada langkah hukum lain yang di luar PK dan yang lain kan gitu.
komunikasi sekarang gimana? Gimana tuh kuliah? Oke, maksudnya sejak Bang Amar dipindahkan ke Nusa Kambangan mungkin ada obrolan atau ada sempat pamitan gitu ke Nggak ada kan waktu dipindahin ke MK kan malam ya, buru-buru tiba-tiba ya kita baru tahunya itu besok paginya. Saya dihubungi dari pihak lapas, dari petugas lapas lah, untuk bilang kalau Bang Amar sudah dipindahkan. Jadi memang belum ada sempat komunikasi sama Bang Amar. Terakhir komunikasi itu di hari Selasa, itu Selasanya, karena hari Jumat itu dipindahin. Ya, hari Jumat itu malam, Jumat malam. jam Berarti 1 malam, jam Sabtu berarti. ya jam 1, berarti hari Sabtu sebenarnya. Nyampe di sana jam 6. Register dilakukan registrasi itu jam 8. Jadi Selasa itu terakhir Betul ya. Komunikasi terakhir ya hari Selasa. ada obrolan apa sih? Maksudnya kayak ada kesiapan sendiri dari Bang Amar buat dipindahkan? Ya, dia sudah pasrah ya, kelihatan dari kemarin juga. Tapi tetap dia ada ketakutan juga, karena dia selalu bilang sama saya bukan kapasitas dia untuk dibawa ke Nusa Kambangan, karena dia hanya pemakai gitu. Dan saya yakin juga, saya percaya kalau Bang Amar ini cuma pemakai, bukan pengedar. Jadi ini kan yang sekarang kita upayakan gitu loh. Dan mudah-mudahan asesmennya cepat turun Ya, cepat turun. Asesmennya bisa turun dan bisa Udah medium kan medium. gitu. Nanti kita ajukan untuk pindahan gitu. Bang disebutkan katanya Amar ada traumatis sendiri untuk dibawa ke MK. Betul. Menurut dia kemarin terakhir kali yang pertama kan dia pergi juga tuh yang pertama, terus kan sempat ke Jakarta juga kan untuk menghadiri persidangan. Kita kan ngobrol juga. Dia cerita semuanya tentang bagaimana di sana gitu kan. Dia tidurnya nggak nyaman, kakinya ditekuk, ya kan. Terus dia bilang bisa lumpuh gue lama-lama di sini gitu kan. Terus keluar untuk apa namanya? Untuk matahari aja ya, untuk melihat matahari aja cuma 2 kali 1 minggu. Jadi itu ya dia sangat tersiksa di situ, dia merasa trauma lah untuk ke situ gitu. Cuman ya inilah kita lagi upayakan juga, mau John juga untuk gimana caranya bisa asesmennya cepat selesai. So, waktu cerita traumatisnya itu ada emosional nggak sih, mungkin dia nangis lah. Oh iya. Jadi kan waktu itu saya tahu lah abang saya ketika dia lagi bohong, lagi acting atau lagi benar-benar takut. Dan saya lihat matanya itu ya dia benar-benar takut lah dipindahkan lagi ke NK. Gitu. Om John, ini kan posisinya Amar sendiri kan sudah di Nusa Kambangan, Om. Ini posisinya Om John dan keluarga ini untuk komunikasi sendiri sama Amar dengan cara seperti apa mungkin? Nah, harus dipahami, status high risk itu kan yang boleh komunikasi itu kan PH sama keluarga. Nah, berarti kan ya selama ini yang udah kita ini bukan cerita aturan loh, yang udah kita berpraktek selama ini ya Arman, ya Aditya Joni, kita ini pasti bisa. Jadi keluarga bisa nanti melaluinya Arman. Nah, kan gitu, Aditya Joni. Nah, kemudian kan itu kan kalau komunikasi kan secara apa kan baru secara video call biasanya. Itu dalam sebulan sekali. Ya. Nah, dan setelah nanti dia turun ICRIS, itu kan dia kan udah seperti napi biasa. Ya. Bisa dikunjungi langsung. Nah, ya kan? Nah, dan apalagi kalau dipindahkan ya status kalau udah medium ya biasa aja. Itulah kita berupaya untuk supaya dia ini turun dari high risk ke medium kan gitu. Nah, itu sebenarnya yang diperjuangkan, bukan kita ini harus bikin semacam apa dengan komplain dengan dirjen ini. Itu menurut pendapat saya ya, itu kan malah melambatkan asesmen high risk-nya kan gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya kan nanti Arman bisa ngomong dengan pihak barunya kan gitu. Karena kalau ditunkan, kalau kan ada saya tengok tuh katanya ditunkan itu kan berapa lama proses inkrahnya, dan pemerintah pasti akan melayani, apalagi kan dia negara ini kan punya pengacara negara kan, ya kan. Nah, otomatis kan kemudian kan namanya tun, walaupun udah menang, kadang-kadang menang di atas kertas, eksekusinya juga susah. Saya udah puluhan tahun jadi pengacara, paham betul. Misalnya ada saya izin tambang itu, tambang batu bara.
dicabut bupati, udah kita menang kan ya sampai sekarang juga malah belum ada dikembalikan izinnya. Nah ini kan harus dipahami juga. Nah dan selama tun itu berjalan, ya kan hak remisi amar ini kan tidak dapat. Padahal kan amar harus dipaham karena kami ini yang nangan perkara ini bukan yang keempat kali nih. 3 kali dari 4 kali 3 kali kami. Jadi paham betul lah historisnya kita dengan amar kan dalam penanganan perkara ini. Ya otomatis ya karena ada status napi tetap penilaiannya kan ya warga binaan tetap remisi ya kan, berarti ya tetap yang mengapakan lapas dan dirjen. Nah itu yang menurut saya yang harus dipahami kalau langkah itu yang diapain. Tapi itu kan terserah dari kuasa hukum yang baru. Tapi kan pasti Arman akan adiknya, mungkin keluarga akan ngasih masukan kan gitu. Kan baik buruknya kan sekarang kalau kita lihat, kalau di luar ini kan orang kita di luar kan enak Pak, ya kan? Nah, tapi kan yang di dalam yang pengalaman kami yang merasakan semua itu. Oke. Bang, tapi ada nyari duduk bareng sama Bang Adit sama Bang juga, berarti memang masih support ya Bang, nggak pecah kubu nih sama Bang Adit? Enggak lah, enggak mau pecah kubu. Nggak ada orang dingin kan, Dit? Apa? Nggak ada kondisi Nggak ada. dingin. Ini semua kan untuk kebaikan Bang Amar kan. Ini semua kan tujuannya satu gitu loh, ya kan? Untuk supaya Bang Amar bagaimana gitu kan. Nggak ada pecah-pecah kubu kok, gitu loh. Nggak ada sampai ego di dalam. Iya. Ini tetap manusia gitu. Gitu loh. Tapi Bapak masih rasa sih kan aku mau bukan Bang John lagi nih yang ngurusin PK-nya gitu, malah ganti pengacara. Masih rasa sih Bang ke Ya kalau itu kan aku bilang tadi, karena saya dengan pengacara baru ini kan tidak sepaham dan sependapat. Ya kita serahkan dulu yang baru kan. Ya energi baru ini bagaimana kan? Ya mudah-mudahan dia berhasil ya, kita alhamdulillah kan. Nah, kalau nggak berhasil ya nanti ya tentu kita kan sekarang lagi berupaya mencari nopung karena PK itu kan bisa 2 kali, ya kan? Nah itulah kita minta tindak lanjut itu kan untuk membersihkan nama Amar. Nah jadi biarlah kita fokus di situ karena nama Amar ini sekarang kan seolah-olah ya jejak digitalnya kan ya media tahu katanya kan seolah pengedar kan, bandar, kan bandar. Padahal di keputusan di pasal yang dituduh kan melebihi dari 5 gram. Jadi orang walaupun dia pemakai sekalipun kalau barangnya 5 gram ke atas ya tetap aja 114 ayat 2 itu yang dijatuhkan hukuman. Nah ini yang harus dipahami. Ya, karena kata-kata bandar di situ tidak ada dalam keputusan. Kami ada keputusan. Karena kami kan yang lebih paham itu kan kami yang bersidang dan sampai keputusan, sampai ingkrah. Nah itu. Om John kan menemani Bang Amar dari tahun 2023 tadi Om ya. Jatuh bangun menemani. Ya itu 2023 yang langsung kalau mau nangani benar 2017 Pak. Menemani Bang Amar dari 2017 sampai 2023 lanjutin lagi udah sebelum dan segala macam. Sempat kaget nggak sih Om saat sempat kecewa nggak sih saat Bang Amar menunjuk kuasa pemain gitu? Oh saya sebenarnya gini, pada waktu saya ketemu Amar itu waktu dia kecewa, kan dikatakan dia kecewa kan. Itu tanggal 23 keputusan. Tanggal 24 saya kan ketemu Amar. Itu ada pernyataannya. Kan ada udah ya langsung ya ada lah seseorang yang mau nyodorkan surat kuasa ke Amar untuk ditandatangani. Nah, kami kan ketemu. Saya nanya baik-baik aja. Mar, ini kau udah cabut kuasa dari saya, Mar? Loh, enggak Om katanya. Loh, itu kan pengacara barumu udah ngomong, gue bilang. Masa kau nggak ngomong-ngomong, mas saya cabut kuasa, gue bilang. Enggak Om katanya. Saya itu menunggu Om ke bawah. Nah, sekarang ada apa? Saya dalam keadaan panik disodorkan surat kuasa. Cuma saya ngomong, saya tidak mencabut kuasa dari saya, cuma menambah katanya. Oh ya udah, kalau saya nih ya kalau kamu bilang saya gagal, aku bilang nggak apa-apa, kamu ganti saya. Karena apa? Karena ya mungkin juga ada mungkin darah segar yang karena saya ini kan udah bosan juga Mar, aku bilang.
Saya menangkan perkara ini sejak 2023 loh. Sekarang 2000, ya kan? 2000, ya itu 2017 kan ada kelang dulu kan. Nah, pada waktu 2017 itu kan lama dia. Karena ya waktu itu kan kalau saran saya diikuti media, sebenarnya amar ini kan waktu 2017 itu kan amar ini kan pasiennya RSKO kan. Nah, itu kan. Nah, dan dulu saya bilang pada waktu 2017 Mar, kau walaupun udah direhab, tapi kan nggak akan mungkin sembuh. Kamu tetap dulu lah jadi pasien RSKO supaya berobatnya ya semacam pasien dokter lah gitu loh. Jadi berobat rehabilitasi lanjutan istilahnya. Nah, supaya supaya kamu dapat kartu perawatan psikiater, gue bilang. Jadi ya kalau ada ya namanya dalam perkara ini kan kadang-kadang ada jebakan-jebakan juga kalau orang baru keluar. Nah, kalau ada itu kan ada hak imunitas, gue bilang. Hak kekebalan hukum karena dia orang sakit. Nah, itu kan saya ketemu sama Amal itu selesai pernikahan kalau nggak salah ya. Ketemu saya ngomong, kamu masih ada konsul nggak ke RSKO? Wah, nggak ada lagi om, lagi sibuk syuting gini. Ya, itulah sebenarnya kalau rencana saya itu kan kalau Amar ini keluar ya kan bebas, saya malah mendaftarkan dia lagi seperti dulu. Jadi rehabilitasi lanjutan namanya, ya kan itu bisa didaftarkan ke IPWL terdekat. Nah nanti dia itu kan dilanjutkan, tapi kan berobat jalan kan gitu. Nah itu rencana kalau ya mungkin nanti kita akan bicara dengan keluarga, apabila dia udah sehat kembali kan gitu. Oke.